jurusan matematika, diterima, kemudian nggak bayar, malah setiap bulan dikasih uang hidup, tapi dia harus mengisi pernyataan mau ditempatkan guru seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak. Harus mau. Nah, terus kemudian saya masuk, pacar saya masuk di situ, ketemu orang baik lagi. Saya, iya, nggak kenal. Ya, kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ma'ruf Ihsanuddin. Oke, di video kali ini saya berada di rumah Bupati Magetan, Pak Suprawoto, yang menjabat tahun 2018 sampai 2023. Jadi di video kali ini saya akan bercerita dengan beliau tentang sejarah beliau mulai dari awal berkarir sampai menjadi Bupati Magetan. Oke, saya persilahkan Bapak Suprawoto, perkenalkan dulu. Oh ya, saya Suprawoto. Ya, saya lahir di sini, di kampung atau sekarang menjadi Kelurahan Mauspati. Waktu itu masih namanya Desa Mauspati, ya, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saya lahir tanggal 3 bulan 2 tahun 56, jadi 67 tahun yang lalu. Saya mulai dari TK, jadi saya dulu TK-nya di sini, Dek. Jadi di Balai Desa sana, Mauspati itu dulu ada TK. Ya, kemudian TK 2 tahun, kemudian SD Mauspati 1, sekarang Mauspati 1. Dulu namanya Sekolah Rakyat SR Mauspati. Dulu satu-satunya di desa ini adalah Mauspati. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Mauspati, ya, letaknya di Desa Kraton sebelah, tetapi namanya SMP Mauspati. Kemudian lulus tahun 72. Kemudian meneruskan di SMA Magetan, ya, di SMA Magetan dulu sebetulnya Mauspati ini dengan Madiun, dekat dengan Madiun dibandingkan dengan Magetan, ya. Jadi ke Magetan itu jaraknya 14 kilo. Kalau ke Madiun cuma 10 kilo. Oleh sebab itu teman saya lulus SMP dulu, yang 4 kelas itu, yang meneruskan ke SMA Magetan cuma 3 orang. Iya, 3 orang. Karena apa? Karena jaraknya jauh. Jalannya naik dan waktu itu kendaraannya masih susah. Dulu dari Mauspati ke Magetan itu jam 5 sore sudah tidak ada kendaraan. Sudah tidak ada bis umum, sudah tidak ada kendaraan. Karena memang nyeklek kan, tidak ada jurusan lain setelah ke Magetan. Makanya banyak yang sekolahnya ke Madiun. Hampir semuanya sekolahnya di Madiun. Karena apa? Karena jaraknya 10 kilo dan jalannya datar. Ditempuh naik sepeda waktu itu. Tapi waktu itu kami memilih di SMA Magetan. Ya, saya kos di sana. Ya, kalau Sabtu gitu pulang naik sepeda. Kemudian Senin pagi habis subuh itu saya naik sepeda ke Magetan. Ya, naik sepeda. Ya, jadi kalau jam berapa, Pak? Ya, subuh. Kadang subuh di pinggir kali gitu ya. Oh, ya, di pinggir kali enggak nutut nanti. Enggak nutut. Jadi kadang kalau agak ngebut gitu, ya ngebut ya nggak bisa, wong sepedanya waktu itu kan belum ada over persnelingnya, kan belum ada, ya. Jadi sepedanya sepeda kebu itu. Jadi hanya gearnya satu itu terus sampai ke atas, kadang-kadang naik gitu, nuntun gitu ya. Sehingga nanti sampai sana, kalau kadang-kadang saya subuh itu di apa itu, sebelah timurnya Secata itu, di Batu Besar itu. Ya, jadi di sana nanti istirahat dibentar, di kos-kosan baru masuk sekolah. Dan nanti kalau Sabtu sore pulang. Ya, pulang ke sini, kalau pulangnya enak, mulai dari Magetan sampai turun sini nggak medal. Ya, turun terus ya. Oke. Paling Kalau medalnya. boleh tahu, Pak, Ya. SMA itu jurusannya apa, Pak? Ya, dulu jurusan saya IPA. Jurusannya IPA? Ya, jadi ilmu pasti alam. Jadi zaman saya dulu itu waktu itu kelas
satunya itu 5 kelas. Terus kemudian ketika naik ke kelas 2 itu baru dijuruskan IPA IPS. Nah, paspal istilahnya waktu itu ya. Sosbud dan paspal kalau zaman saya. Paspalnya hanya 2 kelas kalau tidak salah waktu itu. Kemudian sosbudnya 3 kelas. 3 kelas. Jadi lebih banyak sosbudnya daripada paspalnya. Paspalnya. Paspalnya 2 kelas. Waktu itu kemudian saya masuk di paspal. Ya, paspal ya. Kemudian masuk paspal, lulus tahun 75. Ya. Ya, lulus tahun 75. Terus jenengan meneruskan di kuliah? Ya, terus kemudian waktu itu saya ada pilihan waktu itu. Pilihannya berbagai perguruan tinggi negeri, yaitu ada Surabaya, ada Malang waktu itu. Swasta belum berkembang seperti sekarang ini. Oleh sebab itulah saya kemudian ke Jogja. Ke Jogja masuk di tidak di eksakta, tapi saya masuknya di sosial. Di sosial, Ya, Pak. jadi saya masuknya di sosial karena begini deh. Waktu itu saya merasa bahwa saya kan juga harus menghitung ya, saya juga diarahkan. Saya beruntung ya deh ya, saya ini selalu diketemukan orang-orang baik gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika saya menemui kesulitan itu selalu ada orang yang mengarahkan. Ketika saya ke Jogja, kemudian saya punya cita-cita waktu itu sebenarnya. Saya waktu itu mau jadi insinyur atau dokter gitu. Nah, oleh salah satu senior saya yang sudah masuk di UGM dari Mauspati sini, kemudian saya ditanya, Dek Prawoto di SMA ranking berapa gitu ya. Ya biasa aja, saya enggak dapat ranking 1 atau apa enggak gitu. Ini Dek, jangan masuk karena apa? Yang masuk Universitas Gadjah Mada itu waktu itu ya, pengarahnya saya itu orang pinter se-Indonesia pada datang. Ya, kalau adik misalkan mau masuk di situ, nanti kompetitornya terlalu banyak. Ya, jadi saya diarahkan begitu. Terus kemudian, terus sebaiknya apa Mas? Karena apa Dek? Karena zaman saya, zaman tahun 75 ketika lulus, teknologi belum berkembang seperti sekarang ini. Telepon aja masih susah. Iya, jadi telepon itu harus tidak seperti ini bisa tutup ya. Lah, minta mau interlokal gitu, minta dulu ke Telkom. Ke Telkom nanti di 001 ke Telkom, ini Telkom misalkan itu. Mau telepon mana? Oh, mau ke sana. Tunggu dulu, ditunggu nanti di bel disambungkan oleh Telkom, mungkin setengah jam, 1 jam kemudian baru nyambung, baru ngomong. Oh. Dulu gitu. Nah, jadi tidak semudah sekarang. Tidak semudah sekarang, sehingga apa? Sehingga informasi itu terbatas sekali bagi saya. Ya, demikian juga universitas. Saya dulu waktu itu belum paham, misalkan strategi untuk masuk. Kemudian juga belum ada bimbingan tes seperti sekarang ini. Ya, belum ada. Informasi satu-satunya hanya dari radio, dari RRI ya. Itu aja ya, kadang-kadang kan di universitas itu ada program namanya Universitaria. Ya, itu biasanya RRI Jogja, RRI Semarang, RRI Jakarta. Kalau siang itu ada program Universitaria. Itu aja seminggu baru sekali gitu ya. Dan yang dibahas macam-macam, tidak melulu jurusan. Sehingga ketika saya masuk ke universitas mau masuk apa, terus jadinya apa, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itulah kemudian beruntung anak-anak sekarang kan bisa cari informasi dengan mudahnya, tergantung pada kita. Kalau dulu tidak seperti itu. Nah, sekarang ini tergantung pada kalian, ya kuota itu untuk apa ya, untuk kemajuan atau untuk apa. Dulu saya enggak. Nah, saya beruntung ditakdirkan Tuhan ketemu orang-orang baik. Saya diarahkan, Dek, kalau Anda tidak pintar sendiri di sekolah, kamu nanti pasti tidak akan diterima. Gitu, ya.
apalagi persiapanmu belum ada bimbingan tes seperti orang di Jogja, ya. Anak-anak yang sekolah di Jogja di sana sudah ada bimbingan tes, ada, ya. Oke, Di sini kan oke. enggak ada, Nggak ada. enggak ada. Nah, oleh sebab itu baru sadar saya. Nah, terus menurut Mas gimana? Gini aja, masuk aja di ilmu sosial gitu. Kenapa Mas? Gitu. Gini, masuk di ilmu sosial, nanti kamu kalau dari Paspal, kalau kamu bersaing dengan anak Sosbud, kamu matematikamu masih menang. Gitu, ya kan? Strateginya gitu. Kamu matematika masih lebih baik daripada temanmu dari Sosbud. Sedangkan masuk di jurusan sosial itu ekonomi, hukum, sospol, itu ada matematikanya. Bahasa Indonesia, matematika, dan pengetahuan umum. Ada 3 itu sama bahasa Inggris. Maaf, ada bahasa Inggris. Ya, ada 4 itu. Nah, otomatis bahasa Inggris pasti kamu bisa bersaing juga. Bahasa Indonesia kamu juga diajar. Pengetahuan umum juga. Nah, matematikamu kamu unggul. Nah, nanti kemungkinanmu diterima akan iya ya, saya tanya gitu. Terus akhirnya saya lihat, saya dijelaskan kalau jurusan ini kerja apa, jurusan ini kerja apa, kalau nanti wira swasta apa, gitu ya. Nah, kemudian waktu itu karena universitas itu terbatas sehingga lulusan-lulusan pada tahun itu relatif gampang cari kerja, Dek. Jadi kita ini enggak, pokoknya begitu masuk UGM waktu itu kerja itu mudah lah, gitu. Ya, ya. Makanya begitu saya ini memilih-milih sambil diskusi, akhirnya saya memilih Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi saya akhirnya betul, begitu saya masuk ikut tes, saya diterima di situ, diterima tahun 76 77 saya kuliah, ya, kuliah satu jurusan itu waktu itu sekitar maksimal 30 orang lah. Ya, jadi satu fakultas itu ada 6 jurusan. Di Sospol UGM itu ada jurusan hubungan internasional, ilmu pemerintahan, publisistik, komunikasi, sosiologi, sosiatri. Ada 6 jurusan itu ya. Nah, saya masuk ilmu pemerintahan. Nah, di Jogja itu waktu itu mahasiswanya seluruh Indonesia. Jadi teman saya itu ada dari Medan, dari Flores. Ya, memang waktu itu sebagai kota pelajar Jogja menjadi rujukan dari seluruh Indonesia. Indonesia. Ya, zaman saya dulu. Itu S1 ya, Pak? S1. Ya, saya kuliah di situ. Kemudian begitu lulus, alhamdulillah saya lulus sebetulnya lulus saya itu Januari ya, Januari tahun 82. Kemudian dulu kan masih ada sarjana muda dan sarjana D. Ya, jadi saya itu masih program lama. Jadi sarjana muda itu 3 tahun, ya. Terus kemudian diwisuda, ya. Terus ada yang kemudian bekerja nggak meneruskan. Nah, waktu itu saya ketemu lagi, ketemu orang baik lagi. Nah, waktu itu kan saya anak pertama deh. Saya anak pertama, saya lulus sarjana muda tahun 80, terus kemudian adik saya mulai masuk kuliah. Waktu itu bapak saya kan sudah pensiun mulai SMA. Jadi bapak saya anak pertama, bapak saya pensiun, mulai saya kelas 2 SMA. Jadi saya itu beruntung lagi. Saya sebetulnya tidak punya harapan untuk kuliah karena bapak saya sudah pensiun, anak pertama saya. Kemudian zaman itu yang masuk di UGM, ya, bapak saya kebetulan veteran itu enggak bayar. Iya, enggak bayar uang kuliah. Karena bapak saya veteran angkatan 45 pejuang. Ya, tentara kan bapak saya. Nah, jadi begitu saya diterima, kemudian saya nunjukkan kartu veterannya bapak. Oh ya, saya hanya membayar 1 semester pertama. Ya, dan itu murah cuma 15.000 waktu itu. Nah, terus dan enggak ada uang gedung, enggak ada. Nah, terus
Enggak. Terus kemudian setelah lulus setelah masuk semester 2 saya nunjuk nggak bayar sampai lulus selesai. Nah, waktu sarjana muda saya sebetulnya mau motol, mau kerja. Waktu itu saya daftar ke imigrasi pakai sarjana muda. Ya, waktu itu saya pakai imigrasi, tapi saya waktu itu sudah meneruskan kuliah ke sarjana, tapi saya izin nggak kuliah. Kemudian saya mau kerja. Sudah tes di Semarang waktu itu, dari Jogja saya ke Semarang. Tes. Nah, kemudian waktu itu tinggal wawancara bahwa di situ harus menunjukkan bahwa menandatangani kalau nanti lulus sarjana tidak boleh menuntut penyelesaian ijazah. Wah, saya ragu-ragu. Saya pulang dulu. Karena wawancaranya kebetulan masih seminggu lagi. Nah, waktu saya masuk kuliah, kemudian saya ditanya oleh profesor saya, kenapa Prawoto kamu tidak masuk kemarin? Gitu. Karena mahasiswanya kan dikit. Dikit ya. Karena tingkat sarjana ya. Iya. Saya ketawa aja. Begitu saya selesai kuliah, Profesor Sujito waktu itu, Profesor Sujito, guru besar sosiologi almarhum, saya mendekati beliau. Saya sambil di koridor ke Balai Irung UGM sana, terus saya cerita, Pak Prof, saya mohon maaf, saya kemarin tidak masuk karena saya tes di imigrasi. Loh, kamu lulus berarti kamu menggunakan ijazah sarjana muda? Iya. Prawoto, kamu jangan teruskan ya, jangan lanjutkan dulu gitu. Jangan lanjutkan tes. Kenapa, Prof? Rugi kamu gitu loh. Kenapa, Prof? Kamu nanti kalau sarjana muda, kamu diangkat 2B. Kalau nanti kamu kuliah, kamu ini meneruskan tinggal 1,5 tahun. Kamu kan sudah teori sudah 1 tahun, sudah kamu tempuh. Rugi kamu. Nanti kalau kamu masuknya sarjana, kamu 3A. Gitu. Sedangkan dari 2B ke 3A itu 12 tahun. 12 tahun ya, Pak ya. Kalau kamu kuliah cuma 1,5 tahun. Oh iya. Kamu jangan terus. Gitu. Saya baru tahu. Itulah ya. Saya selalu saya katakan ketemu orang-orang baik. Mungkin nasib saya akan berbeda kalau seandainya saya tidak ketemu Prof. Sujito. Ya, akhirnya ya kamu jangan teruskan gitu ya. Terus saya pulang, saya diskusi sama adik saya yang mau kuliah. Gimana? Bapak sibuk kan nggak bisa membiayai. Akhirnya diambil jalan keluar. Saya akhirnya ngenger ikut kepada Pak Lek saya di Muntilan. Jadi kalau ikut di Muntilan, di sana penjahit itu ada toko sama penjahit. Terus sehingga kiriman dari ibu bapak saya itu bisa dikirimkan untuk adik saya ngenger ke Pak Lek saya di Muntilan, sehingga tingkat sarjana itu saya hanya kuliah seminggu itu cuma 3 kali. Dari Muntilan ke Jogja itu kira-kira ya mana ya? Kira-kira ya sini Ngawi lah, gitu. Saya naik bis. Ya, saya naik bis, tapi oleh Pak Lek saya selalu disangoni setiap berangkat. Ya saya ya bersih-bersih rumah, ya pengenger lah, orang ngenger. Ya bersih rumah, anaknya 3 itu saya ngajari kalau malam, ngecek sekolahnya, ngantarkan, itu Pak Lek saya yang membesarkan saya sampai sarjana. Alhamdulillah saya selesai sampai di tingkat sarjana. Seandainya saya kemudian tidak ketemu Prof. Sujito, saya mungkin lain ceritanya. Nah, kemudian saya lulus berlima waktu itu. Saya lulus berlima, saya kemudian daftar ke Kemlu. Karena waktu itu setelah saya lulus meneruskan tingkat sarjana, saya bercita-cita jadi diplomat waktu itu. Ya, karena apa? Karena begini, Dek. Ini jujur ya, saya ngomong apa adanya. Kementerian Luar Negeri itu dulu zaman saya, itu yang boleh daftar itu hanya lulusan UI sama Universitas Gadjah Mada. Iya dulu itu. Gitu anunya, syaratnya adalah lulusan UI sama UGM. Ya, zaman saya dulu ya. Dan belum menikah.
Dan belum belum menikah. Ya, akhirnya saya kan seneng kan, wah kemungkinan diterima besar. Nah, akhirnya kita daftar di Kemlu. Nah, setelah kerja di Kemlu, setelah daftar di Kemlu, saya berempat waktu itu dengan teman. Kemudian eh, waktu tinggal wawancara, ya tinggal wawancara, sudah ini lolos, tinggal wawancara. Akhirnya saya waktu pulang itu naik bis kota, ketemu temen satu angkatan jurusan lain, jurusan administrasi negara. Terus saya diajak gini, oh, ayo ikut aku kemana? Ke PU gitu. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum. Akhirnya saya diajak ke Kementerian PU di Patimura. Di sana itu daftar dia. Loh, itu langsung besoknya suruh masuk. Saya diajak, suruh masuk. Waduh, saya sebagai orang yang baru lulus tidak punya wawasan, ya, tidak punya wawasan waktu itu. Akhirnya memikir saya adik saya sudah sudah kuliah, saya ingin ringankan beban orang tua saya. Ya sudah, akhirnya wawancara yang di Kemlu tinggal satu tahap itu saya tidak teruskan. Saya akhirnya besoknya masuk di Kementerian PU. Ceritanya gitu. Setelah 6 bulan di situ, saya baru sadar, loh saya di sini kan bukan habitat saya. Saya ini bukan bukan jurusan saya. Bayangkan di situ tuh insinyur semua, sipil, arsitek, ya, mesin. Wah, jadi apa saya besok di sini? Ya, itulah ya keterbatasan ya. Jadi keterbatasan wawasan. Oleh sebab itu adik-adik saya, anak-anak saya tidak boleh mengalami seperti saya. Gitu. Oleh sebab itu saya selalu di mana-mana selalu kalau ketemu anak muda selalu ingin saya seperti dulu saya ketemu orang-orang baik, saya juga ingin kalau ketemu anak jangan sampai anak nanti tersesat atau apa ya, tidak mempunyai visi wawasan ini besok itu gini itu begini, jangan sampai, biar saya aja ya gitu ya. Dan kebetulan oleh Tuhan saya diketemukan orang baik. Akhirnya kemudian dari situ kemudian teman saya yang di Kemlu tadi kebetulan saya ketemu di bis kota. Kemudian beliau saya tanya pakai dasi, pakai baju putih, kemana kamu? Mau sekolah sekolah dinas luar negeri. Ya, apa itu? Itu nanti kalau sudah lulus ini mau dikirim ke KBRI di berbagai negara di dunia. Waduh, saya waktu itu merasa apa ya dia? Aduh, saya salah saya. Saya di sini kalau saya terus di kementerian ini pasti saya besok tidak, ya maaf ya, saya maaf sekali. Waktu itu kemudian saya pasti nanti persaingannya ketat dan saya tidak akan jadi apa-apa. Kemudian yang buka waktu itu tinggal Departemen Penerangan. Penerangan. Terus saya daftar di Departemen Penerangan. Waktu itu cari kerja mudah sekali, Dek. Jadi keluar masuk itu gampang gitu ya. Keluar masuk gampang, cari kerja ya gampang, Pak. Ya. Apalagi lulusan dari universitas yang punya nama, maaf ya, yang punya nama itu. Waktu itu ya. Saya ke Departemen Penerangan, kebetulan di sana saya daftar loh, Mas dari Gajah Mada, iya gitu. Mas, tapi saya mau kalau saya ditempatkan di Surabaya. Oh ya, nanti saya tempatkan di Surabaya gitu. Ya. Karena saya merasa bahwa saya di Jakarta gagal. Saya tak pulang aja ke Surabaya yang lebih dekat dengan ini, saya mau membesarkan adik-adik saya. Akhirnya kemudian betul saya begitu SK-nya di Departemen Penerangan keluar, saya mengundurkan diri dari PU. Waktu itu saya di Dirjen Tata Bangunan, di Dirjen Cipta Karya, Direktorat Tata Bangunan, di situ. Kantornya di Kramat Raya. Di Kramat Raya. Kramat Raya. Ya, terus akhirnya saya ke Surabaya. Terus kerja di Surabaya. Nah, waktu itu saya kemudian sudah punya pacar ya, Dek ya. Ya, punya pacar saya waktu itu saya lulus sarjana, dia lulus SMA. Lulus SMA. Ya. Nah, terus sarjana lulus SMA. Ya, intinya 7 tahun. Jauh, Pak. Ya, terus
pacar saya itu kemudian saya diskusi. Kamu, karena dia adiknya 5, ya, adik saya 5, saya bilang kita ini ditakdirkan anak bareng, ya, mari kita berkorban. Kamu jangan teruskan ke S1, kamu kan orang tuanya juga tidak mampu. Kamu ambil diploma aja. Waktu itu ada ikatan dinas dari pemerintah, diploma 1 di IKIP, itu kalau masuk di situ nggak bayar. Jadi masuk di situ nggak bayar, gratis. Setiap bulan dikasih uang, ya. Dan nanti kalau lulus ditempatkan. Dikasih diangkat PNS. Zaman itu, tadi waktu itu masih ini. Nah, oleh sebab itu kemudian pacar saya tadi saya arahkan gitu, kamu ambil diploma 1 aja di IKIP Sanata Dharma Jogja, ngambil program pemerintah ikatan dinas. Gitu. Nah, tes di sana, ambil matematika. Saya kemudian ngantar pacar saya ini untuk registrasi. Ditanya oleh bagian registrasi, siapa Mbak ini? Ya, pacar saya gitu. Ini pacar saya dijawabnya gitu. Terus saya ketawa, ya Pak gitu. Terus Dek, nanti habis daftar ulang ke ruangan saya ya, di bagian TU. Ternyata beliau itu kabak TU-nya di IKIP Sanata Dharma itu. Saya kemudian setelah selesai saya ngadu beliau, nggak kenal Dek, coba bayangkan, nggak kenal, nggak ini. Ya. Kemudian saya ngadep beliau, Mas, ini siapa? Siapa? Titik. Ya. Pacar saya namanya Titik Sudarti. Mas, gini ya, tak kasih wawasan gitu. Gimana Pak? Jangan kan pacar, ya, sudah serius toh? Sudah Pak, sampun, saya sudah sarjana. Dari mana? Dari UGM. Wah, apalagi dari UGM. Gitu. Serius ya, serius. Ini Dek, Mas nanti supaya Dek Titik nanti tidak ditempatkan ke seluruh Indonesia. Mas segera kawin aja. Gitu. Loh, gimana Pak? Iya, nanti surat nikah kan kasihkan saya. Nanti akan saya tempatkan SK-nya mengikuti suami. Coba Dek, bayangkan. Itu orang tidak kenal ya. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan ya, saya ditakdirkan Tuhan selalu ketemu orang-orang. Ya, alhamdulillah. Nah, terus kemudian betul. Pacar saya tadi akhirnya kita sepakat, akhirnya saya ketemu sama calon mertua, saya ngomong-ngomong sama ibu bapak saya supaya segera dilamar, akhirnya dapat 1 semester saya kawin. Saya kawin, kemudian setelah kawin, saya kemudian begitu lulus saya nunjukkan surat nikahnya. Saya kasihkan fotokopinya, kemudian Pak Ibnu namanya, mohon maaf ya, almarhum, dan saya mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah. Amin, ya Allah, amin. Kemudian beliau mengatakan gini, Mas, jenengan kerja di mana sekarang? Di Surabaya Pak. Telepon aja saya, ini nomor teleponnya, tunjuk aja SMP mana nanti Mas. Coba bayangkan. Ya kan? Coba bayangkan. Terus kemudian saya waktu kerja, kemudian kebetulan kan saya naik angkot waktu itu Landway. Landway itu Wonokromo ke Karangmenjangan. Waktu itu Dr. Stomo rumah sakit itu. Itu Landway, anunya biru, landnya, warna catnya. Ya, angkotnya itu. Saya sampai hafal ya Landway itu. Setelah saya itu kok bareng sama anak SMP, saya turun. Besoknya saya bareng lagi, saya tanya, sekolah di mana Dek? SMP 6. SMP 6 mana? Jalan Jawa 23 ini Pak. Loh, satu jalur. Jadi kantor saya Kanwil Penerangan itu Jalan Jawa 1, jalan nomor 1 sampai 2. Ya, SMP Negeri 6 Surabaya itu Jalan Jawa nomor 23. 23. Kan satu jalan. Satu jalan. Di Gubeng. Nah, terus saya telepon ke Pak Ibnu tadi. Pak Ibnu, saya tolong bisa ditempatkan nanti Dek Titik di SMP 6. Oh ya, tunggu aja Dek. Alhamdulillah Dek. SK-nya panggilan datang, ya,
ngambil di sana, ditempatkan di SMP Negeri 6 Surabaya. Hanya jaraknya berapa, apa ya, sini Masjid Mujahidin lah dengan kantor saya. Dekat banget, satu jalan. Itu lagi Tuhan lagi. Ya, saya selalu ditakdirkan ketemu orang-orang baik itu. Nah, terus kemudian setelah itu saya kontrak di Gubeng, sebelah rel kereta api. Jadi deket, kalau ke kantor tinggal jalan kaki. Efisien kan, nggak perlu ini. Saya kontrak berdua. Begitu SK-nya keluar, sudah tidak bayar, ya. Setiap bulan dikasih uang makan, SK-nya langsung PNS, ya. Terus kemudian dari Jogja ke Surabaya itu ada uang perjalanannya, iya, uang perjalanannya. Dan itu bisa untuk kontrak 1 tahun, nah itu, iya. Nah, untuk kontrak, ketika kemudian SK-nya keluar, kemudian saya sama ibunya anak, karena saya lahir anak pertama, dia lahir anak pertama, dan masih muda, istri saya waktu itu masih 19 tahun, coba bayangkan ya. Kemudian saya bilang, kita hidup itu, kita semua sekarang dapat gaji. Kita hidup itu untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya adalah kalau itu untuk keluarga ya sudah. Kita mulai detik ini, adikku 5, adikmu 5, kita biayai semua. Ya, tapi resikonya kita kira-kira akan menderita 10 tahun. Terus yang kedua, pilihannya ya sudah, hidup untuk diri sendiri aja. Enggak usah ya biar itu jadi tanggungan orang tua, adik-adik kita. Tapi resikonya kita sebagai anak pertama, ditakdirkan lahir anak pertama, tidak tanggung jawab, kita selama hidup akan dikutuk. Pilih mana saja. Akhirnya kita pilihan adalah yang pertama, hidup untuk keluarga. Ya sudah. Makanya waktu itu saya umur 27, istri saya umur 19. Akhirnya saya tunda dulu, nggak punya anak. Sampai iya, 10 tahun, Pak? Enggak, 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dulu. Oh. 3 tahun, begitu 3 tahun agak settle gitu, karena sudah membiayai adik. Begitu sudah settle, saya ambil anak saya pertama. Jadi saya punya anak itu 3 tahun setelah menikah. Karena itu tadi begitu sudah lahir anak pertama, kemudian saya meneruskan ke S2. Ya, belum. Jadi belum. Jadi habis itu kemudian istri saya dulu. Istri saya meneruskan S1. Jadi kalau siang ngelesi di rumah, kalau kemudian kalau pagi ngelesi, kalau siang ngajar, karena dia ngajarnya siang, tadi itu ada kelas pagi, ada kelas siang. Kelas 1 masuk siang, kelas 2, 3 masuk pagi. Dia ngajar kelas 1 karena diploma 1 kan. Terus kalau malam kuliah. Kuliah, Pak? Ya, kuliah S1. Kuliahnya di mana, Pak? Di Universitas Dr. Sutomo. Oh, Universitas Dr. Jurusan Sutomo. FKIP, jurusan matematika. Ya. Nah, sambil membiayai adik, ya, saya kuliah, ngajar, saya juga gitu, jadi dosen. Saya kalau pagi kerja, kalau malam jadi dosen di mana-mana, gitu. Nah, begitu saya 3 tahun, kita punya program anak, alhamdulillah lahir anak saya yang pertama. Terus kemudian KB lagi, kemudian istri saya kuliah S1 itu. Saya ngajar terus. Kalau malam habis ngajar saya jemput istri saya. Jadi programnya gitu. Jadi tapi masih kalau jadi pagi, dosen ya, Pak? istri saya ngelesi. Masih. Ngeles. Jadi supaya cukup, supaya untuk membiayai. Nah, kemudian istri saya lulus S1, saya meneruskan S2. Di Sampai jadi dosen. Saya ngajar terus. Masih ngajar terus. Habis ngajar saya jemput istri saya. Oh. Jadi programnya gitu. Jadi kalau pagi istri saya ngelesi, supaya cukup, supaya untuk membiayai. Nah, ya. Tapi masih jadi dosen ya, Pak? Masih. Sama-sama istri gitu, berangkat, saya drop, saya kuliah. Ya. Kadang-kadang saya ngajar, ya, jadi dosen, pulangnya bareng. Oh, jadi, gitu ya, Pak. Istri saya lulus juga sarjana hukum, istri saya lulus S1.
Sarjana Hukum S1. Ya, saya S1-nya 2. S1-nya 2 UGM, sama ya, sarjana sarjana hukum dari Universitas Putra Bangsa waktu itu. Universitas Ciputra. Ya. Nah, kemudian begitu Sambil minum gak apa-apa, Pak? ya, begitu saya lulus S1, kemudian saya luluskan S2 di Erlangga. Oh, S2 di Erlangga. Sambil juga membiayai adik. Waktunya gimana, Pak itu? Waktu itu saya begini, Ya. saya berpedoman, saya tidak punya siapa-siapa. Ya. Ya. Saya harus berbeda dengan orang lain. Cara berpikir saya harus satu langkah di depan orang lain. Saya tidak mau cari jabatan, tapi jabatan harus nyari saya. Oh, gitu ya, Pak. Mau cari uang, tapi uang harus nyari saya. Oh, motivasi, motivasi, Pak. Oh, oke, Pak. Kalau orang luar, teman-teman saya kerja pada beli sepeda motor, saya enggak. Saya cukup kontrak dekat rumah jalan kaki ya waktu itu. Iya. Sambil nabung beli motor elekan terus kuliah sambil jadi dosen. Nah, gitu. Terus sambil kuliah. Ya, orang lain beli suatu mahal apa-apa, saya enggak. Saya sepatu biasa aja, tapi saya sekolah. Nah, sekolah setinggi-tinggi. S2 ya, Pak. Waktu itu karena saya bercita-cita sekolah di Amerika, maaf ya. Oke. Saya selain jadi dosen, saya juga kalau pagi itu saya jadi guru SMP. Ya, jadi guru bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya kalau kursus terus nggak pinter-pinter. Sedangkan saya punya cita-cita kuliah di Amerika. Kalau saya kursus kan nggak punya uang, saya harus biayai adik-adik. Gimana caranya saya pinter bahasa Inggris tapi juga menghasilkan uang? Akhirnya saya jadi guru bahasa Inggris kalau pagi, kalau malam jadi dosen, kalau siang kuliah S2. Kalau siang ini kerja, ya. Jadi gitu. Ya. Nah, betul. Masih. 86 ada tes mas kuliah di Amerika waktu itu. Kemudian saya sebenarnya sudah ranking 2 se-Indonesia di Kementerian Penerangan. Penerangan S2. Ranking 2 se-Indonesia. Wow. Bahasa Inggrisnya karena saya jadi guru. Oh. Nah, tapi ya itu ternyata setelah saya tunggu hampir 1 tahun ternyata saya tidak berangkat. Satu, kenapa saya sudah ikut? Karena di UNER waktu itu ilmu politik belum ada jurusan itu. Yang ada S2-nya hukum sama ekonomi. Makanya saya sekolah hukum supaya nanti bisa meneruskan ke S2 hukum. Oke. Saya lulus di S1 hukum. S1 hukum, oke. Istri saya lulus S1, saya lulus S1. Oke. Nah, kemudian ilmu politik dibuka di UNER. Saya kemudian nunggu selesai dulu S1, kemudian saya daftar, dan saya alhamdulillah diterima. Saya angkatan kedua di UNER. Di UNER, Pak? S2. Ilmu politik ilmunya, Pak ya? Ya. Jadi waktu itu betul-betul berat. Saya waktu itu itu adalah hidup yang paling berat yang saya rasakan. Kenapa? Saya, adik-adik saya waktu itu sudah lulus S1 waktu itu. Ya. Saya membiayai 7 orang kuliah, adik-adik saya dan adiknya. 7 orang. Dan S2 itu masih bayar ya, Pak? Bayar sendiri saya. Wah. Dan saya satu-satunya yang bukan dosen. Satu-satunya yang bukan dosen. Saya dari Kanwil Penerangan. Lainnya dosen dari Universitas Universitas Samratulangi Manado, ada Hasanuddin, ada dari Sahwala Banda Aceh. Jadi satu-satunya saya yang bukan dosen. Tapi saya dosen swasta. Tapi saya waktu itu karena niat saya sendiri,
biaya sendiri. Oke. Ya waktu itu satu semester 1.250.000 sampai hafal saya. Itu zaman sana banyak sekali loh, Pak. Saya masuk tahun 94 Ya. tahun 94. Nah, terus kemudian alhamdulillah ya saya sambil kalau pagi saya diizinkan oleh kakak nuri saya yang baik ya, silahkan Dek kuliah S2. Saya pagi ke kantor dulu 6:30 menyelesaikan pekerjaan, terus jam 7:30 saya balik ke kampus ya kuliah sampai jam 12. Jam 12 saya selesai balik ke kantor Sampai malam. sampai sore ya. Malam saya nggak ngajar jadi dosen. Jadi saya selain jadi mahasiswa itu tetap jadi dosen. Dosen swasta ya, Pak. Swasta. Tahun 86 saya mulai ngajar. Geng. Nah, terus alhamdulillah dari situ kemudian saya lulus S2 tahun 98. Jadi 4 tahun saya lulus. Kenapa? Begitu lulus teori, saya tidak langsung membuat tesis karena saya sudah diberi kebebasan oleh kantor. Makanya saya setahun saya bekerja dulu di kantor. Baru kemudian tahun keempat saya nulis tesis. Kemudian tahun 98 waktu itu saya selesai S2 dari Erlangga. Berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Wah. Karena saya jeda 1 tahun nggak ngerjakan tesis. Kan teorinya 2 tahun. Oh, teorinya 2 tahun. Setahunnya nggak diselesaikan. Berarti setahun kemudian saya. Karena saya kan nggak dibebaskan dari pekerjaan gitu. Oh. Saya kan tetap kerja. Tetap kerja. Jadi bagi waktunya luar biasa. Jadi sudah prinsip saya adalah ketika saya masih muda, ya masih kuat fisik itu, terus kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekerja keras untuk masa depan. Nah, kalau kita nanti sudah tua, jangan sampai kita bekerja keras lagi. Dan bekerja keras otaknya ya, Pak. fisiknya. Oh, siap, Pak. Jadi ketika kita yang masih muda, kita bekerja keras. Kita gunakan ya bekerja keras ya sesuai dengan fitrah ya kita ketika masih muda kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bekerja keras. Sehingga nanti kalau sudah tua harapan saya yang bekerja bukan fisik saya tapi otak. Oke. Sebab itulah ketika saya lulus S2 kemudian saya karena ngajar juga sejak tahun 86 di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, ya, alma mater wartawan Surabaya, banyaknya PWI, SPS dan Kanwil Penerangan. Saya diangkat begitu saya lulus diangkat jadi direkturnya. Jadi direkturnya, Pak. Berapa bulan atau berapa tahun, Pak, itu diangkatnya? 1 periode. 1 periode. Ya, 5 tahun. Wah. Jadi percaya jadi kalau kita berbuat baik ya. ketemu orang baik dan ketika kita ditakdirkan ketemu orang baik kita selalu bersyukur dengan berbuat baik gitu. Itulah yang harusnya dan kalau kita punya kualitas pekerjaan itu jabatan itu akan datang dengan sendiri, bukan saya yang nyari minta nyuap. Enggak. Wah, Bagi saya. Wah, mantap ya Pak Suprawoto. Mantap. Enggak. Saya berkarir mulai dari Kasubag, mulai jadi kepala bidang. Ya, kemudian akhirnya saya jadi direktur. Karena kepercayaan. Karena saya minta. Akhirnya Depen dibubarkan, melimpah di Pemprov Jawa Timur, karena saya mungkin sudah S2 ya, sudah pendidikan kedinasan. Saya juga direktur Stiko Sawir saat itu, yang alumninya banyak jadi wartawan. Wah, radio di koran nasional, banyak mahasiswa saya. Ya, makanya kemudian saya mungkin ya Pak Imam Utomo waktu itu jadi gubernur, saya diangkat jadi kepala dinas komunikasi informasi. Kepala dinas tahun 2002. 2002 saya diangkat, kemudian sampai 2008.
Sampai 2005, Pak. Nah, 2005, kemudian saya ketemu oleh Pak Sofyan Djalil, Menteri Kominfo waktu itu zaman Pak SBY jadi presiden periode pertama. Periode pertama Pak dia itu, Pak. Dibentuklah Departemen Komunikasi Informatika sebagai penggantinya Departemen Penerangan yang dibubarkan. Oh, Ya, oke. karena itu dibentuk baru. Oke. Ya, dulunya ada Kementerian Komunikasi Informasi zamannya Bu Mega, oleh Pak SBY dibesarkan menjadi Departemen Komunikasi Informatika. Ya. Kemudian menterinya baru waktu itu Pak Sofyan Djalil, Dr. Sofyan Djalil, Oke. Aceh. Kebetulan tugas dinas ke Jawa Timur. Ya, ketemu saya, Oke. kemudian lihat kantor saya. Oke. Kantor saya waktu itu seperti media, saya buat seperti media karena saya Sebentar Pak, di mana kantornya Pak? di Jembatan Merah. Di Jembatan Merah. Oh, Dinas Informasi Komunikasi Provinsi Jawa Timur. oh di Jembatan Ya, Merah. Jembatan Merah. Oke, siap. Oke. Jadi saya juga punya kantor di Pahlawan, Jalan Pahlawan. Oh, Jalan Pahlawan ya, di bawah gitu. Jadi saya tidak boleh jauh-jauh dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur ya Pak. Memang betul. Karena saya Oke. diminta jadi juru bicaranya Provinsi Jawa Timur. Oh, oke. Nah, karena saya banyak mahasiswa saya itu dosen komunikasi, karena saya dosen komunikasi, Dik. Oh, Saya ngajar sistem pers Indonesia, oke. hukum media, Hukum media, ya, Cok. manajemen PR, sistem komunikasi Indonesia, Oke. ya, dan lain-lain. Ya mungkin Pak Imam Utomo melihat latar belakang itulah kemudian saya diminta jadi kepala dinas. Infokom, Informasi dan komunikasi. Termasuk yang paling muda saya di Provinsi Jawa Timur waktu itu kepala dinas. Tahun 2005 ya Pak? 2002. 2002. Oh, Nah, 2005 saya ketemu sama Pak Sofyan Djalil. oh kawan Mas Wancila Pas itu. aku kunjungan ke Jawa Timur. Kunjung. Lihat kantor saya seperti media. Kemudian beliau narik saya ke Jakarta. Jenengan dari Jadi saya, Jakarta. kalau di pegawai negeri, kepala dinas di provinsi itu eselon 2 istilahnya. Eselon 2. Eselon 2. Oh, Eselon 2. eselon Kepala dinas 2. itu eselon 2. Oh, oke. Kalau di kabupaten eselon 2B, kalau di provinsi eselon 2A. Oke. Kemudian saya setelah jadi kepala dinas di kabupaten provinsi ditarik ke Jakarta, jadi ditawari Pak Sofyan Djalil jadi kepala badan informasi publik eselon 1. Oh, oke. Eselon 1A. Eselon 1A ya Pak ya? Ya, Oh, itu termasuk eselon 1 yang muda. muda. Waktu itu usia saya masih 46-47 tahun. Sudah eselon 1. Eselon 1 ya Pak ya? Sudah dirjen. Ya. Enggak bayar. Enggak bayar ya Pak? Ya, kita minta-minta. Ya. Oleh sebab itu prinsip saya ketika saya jadi pimpinan apapun saya harus memperlakukan orang-orang bawahan saya seperti itu. Tidak boleh berkarir itu bayar, tidak boleh ini, tidak boleh. Oke. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian saya di Jakarta eselon 1, alhamdulillah teman-teman saya kuliah waktu di UGM itu masih kepala bagian semua, saya sudah eselon 1. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi di Jakarta 14 tahun. 14 tahun menjadi eselon 1 ya Pak. Mulai dari dirjen, mulai dari staf ahli menteri pernah, dirjen 5 tahun ya. Kepala badan. Kepala badan. Ya, terus 5 tahun. 5 tahun. Badan kepala badan itu sama dengan dirjen ya. Dirjen ya Pak, oke. Terus staf ahli. Staf ahli. Terus kemudian tadi irjen. Irjen. Pernah. Terus terakhir sebagai sekjen. Sekjen Pak. Ya, sekjen itu ya kayak wakilnya menteri lah kalau waktu menterinya nggak ada wakil. Enggak ada wakil. Berapa tahun Pak? Menteri kan Itu berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya, jadi terakhir terus pensiun. Hmm. Setelah pensiun, kemudian saya jadi media suara sebentar, terus kemudian dipaksa oleh teman-teman untuk mengambil. Oh, gitu ya Pak. Jadi saya jadi Bupati Magetan akhirnya mau itu karena saya dirayu oleh Pak Agus Raharjo waktu itu ketua KPK. Oh, Pak Agus Raharjo ketua KPK Jakarta Mau ya memajukan Magetan. Oh, mantap Pak. Cerita Pak. Jadi itu ceritanya. Ceritanya Pak ya.
Ya sekali lagi saya selalu bersyukur diketemukan orang baik, dan saya sebagai rasa syukur saya harus berbuat baik. Oke, siap. Ini boleh kesankan. Ini saya tanya udah sampai ke Bupati Magetan ya Pak ya. Nanti untuk sesi keduanya kita di Madiun gitu aja ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Dan sini saya pengen buat teman-teman yang dengarkan apa motivasinya buat anak-anak Magetan Pak. Ya, selagi masih muda, gunakan sebaik-baiknya untuk bekerja keras, gunakan fisik, ya, dan otak. Ya. Kemudian kalau kita sudah nantinya, kalau kita sudah umur, ya, kita tidak lagi bekerja dengan fisik, tetapi dengan otak kita. Gunakan sebaik-baiknya ketika masih muda dengan cara bekerja keras, ya, selama kita masih sehat dan masih. Selamat berjuang. Ya. Terima kasih Pak Suprawoto. Oke teman-teman, untuk hal ini sesi pertama bertemu Bapak Suprawoto di Mospati, di rumah ibunya. Nanti untuk sesi keduanya kita lanjut ke Madiun ya teman-teman. Jadi itu dia sejarahnya Pak Suprawoto dari awal sampai menjadi Bupati Magetan. Buat teman-teman yang Oke, buat teman-teman yang pengen tahu sejarahnya Pak Suprawoto lebih panjang lagi, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. See you next time. Bye-bye.